Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Lukas Luki Heriadi dari Gereja Bethel Tabernakel Kasih Kristus, Jalan Lengan Sari 42 Bandung, mengucapkan Shalom, salam damai sejahtera di dalam Kristus. Dalam kehidupan ini seringkali kita mengalami satu situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sebab itu pada saat ini kita akan mendengar sebuah renungan singkat kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Dan hal ini pun dialami oleh Rasul Paulus. Mari kita akan membaca di dalam firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, berbunyi sebagai berikut. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Amin. Puji namanya Tuhan. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ini yang terjadi dengan Rasul Paulus. Dia mengalami satu kesulitan, kesukaran dalam hidupnya. Seorang utusan iblis mengganggu, menggocok kehidupan Paulus. Dan dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu lalu. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Puji namanya Tuhan. Paulus mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan keadaannya, tetapi Paulus menerima kebenaran dari Tuhan. Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus supaya utusan iblis itu lalu daripadanya. Justru Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Artinya apa? Utusan iblis itu biar tetap ada padamu, tapi dengan demikian kasih karuniaku justru bekerja sempurna di dalam kamu. Inilah kehidupan yang seringkali terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam hal ini kita harus belajar seperti Rasul Paulus. Kita harus mengikuti teladan daripada Rasul Paulus. Harapan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus menerima jawaban dari Tuhan, dan kita harus mengikut apa yang Tuhan mau. Saat ini saya akan bagikan 3 poin. Kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana kita menerima jawaban dari Tuhan dan kita mengikuti jawaban dari Tuhan. Yang pertama, kita harus melihat kenapa hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kita harus melihat dari sisi Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10, Paulus dan Silas ingin memberitakan Injil ke daerah timur, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Bahkan Tuhan mengutus Paulus ke Makedonia, arah yang berlawanan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Tuhan seringkali berbeda dengan kita. Seringkali sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita terjadi karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita. Yang kedua, kalau kita mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita perlu melihat dari sisi Tuhan. Apakah itu yang kedua? Allah ingin memurnikan motivasi kita. Seringkali kita berdoa. Seringkali kita melakukan ini dan itu dan terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena seringkali kita berdoa, kita melakukan sesuatu dengan alasan yang keliru. Ya, Yakobus 4 ayat 3 berkata, kamu berdoa, kamu meminta kepadaku, ya, tetapi kamu tidak mendapatkannya karena apa yang kamu doakan ingin memuaskan hawa nafsumu. Dengan ayat perkataan, seringkali kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kita dan Allah biarkan itu terjadi. Kenapa?
Karena Allah ingin memurnikan motivasi kita. Yang ketiga, kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus melihat dari sisi Tuhan. Allah ingin mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36, berbunyi sebagai berikut. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian Sobat Maestro, Allah ingin mengubah hidup kita jadi lebih baik. Ya, C.S. Lewis dia katakan, doa yang terbaik bukan supaya mengubah situasi, tapi supaya Tuhan mengubah hidupku. Puji Tuhan. Seringkali kita berdoa untuk situasi, supaya keluarga jadi rukun, supaya di tempat pekerjaan suasana jadi baik. Seringkali kita ingin mengubah situasi, ingin mengubah suasana, faktor eksternal. Tapi Tuhan lain lagi. Tuhan ingin mengubah hidup kita, faktor internal. Kalau hidup kita diubah, di dalam keluarga kita juga jadi baik. Keluarga kita jadi rukun karena kita. Ya, seringkali kita berdoa untuk faktor eksternal. Tuhan ubah ini situasi. Tapi Tuhan ingin mengubah hidup kita. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Situasi yang tidak dikehendaki seringkali terjadi, tapi kita harus melihat dari sisi Tuhan. Pertama, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita. Yang kedua, Tuhan ingin memurnikan motivasi kita. Dan yang ketiga, Tuhan ingin mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kalau hidup kita jadi baik, kita jadi berkat bagi orang lain. Demikianlah renungan kita siang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. My